teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Kristina Meilarensi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penggunaan QGIS dalam pembuatan peta digital yang memuat informasi kesehatan. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan 4 tahapan, yaitu Join Table, Composer, Add File secara manual, dan Styling. Nah, di sini saya sudah punya peta Kecamatan Gunung Pati. Selanjutnya saya akan menambahkan beberapa data seperti data jumlah penduduk dan luas wilayah di Gunung Pati. Di sini datanya saya ambil dari situs BPS Kota Semarang. Lalu saya juga akan melakukan join table pada data kasus demam berdarah di wilayah Gunung Pati. Yang pertama, saya akan mengajarkan kalian tentang cara membuat data atribut secara manual melalui QGIS. Yang pertama itu ada 2 cara, yaitu klik kanan, kita bisa lihat ini ada Open Attribute Table, atau kita bisa langsung dari menu yang ada disiapkan di atas ini Open Attribute Table, kita double klik. Nah, di sini sudah ada. Lalu bagaimana cara kita untuk memulai menambahkan data atribut secara manual? Teman-teman, setiap kita ingin menambahkan ataupun mengedit data atribut ini, jangan lupa untuk mengaktifkan toggle editing ini. Nah, toggle editingnya harus selalu aktif. Ini toggle editingnya sudah aktif, kita klik pada bagian New File. Nah, di sini kita masukkan luas wilayah. Luas wilayah. Di sini untuk tipe datanya karena bentuknya desimal, saya pakai yang real decimal number. Lalu kita edit, lalu di oke. Nah, di sini pada bagian luas wilayahnya sudah kita bisa masukkan. Di sini karena kita manual, kita juga harus sambil buka nih data kita. Kita lihat wilayah Cempoko itu luas wilayahnya ada 2,80 km persegi. Cempoko lalu ada Gunung Pati. Nah, ini kita isi sampai selesai secara manual ya.
Nah, teman-teman, di sini untuk data luas wilayahnya sudah saya masukkan di data atribut secara manual. Lalu saya tadi juga sudah menambahkan untuk jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin untuk laki-laki dan perempuan pada tahun 2020 di Kecamatan Gunung Pati. Nah, selanjutnya saya akan melakukan perhitungan kepadatan hunian berdasarkan wilayah perkelurahan. Nah, caranya itu kita tetap ada di bagian data atribut, lalu di bagian data atribut ini ada yang namanya Open File Calculator, itu kita klik. Nah, lalu ini kita isi yang bagian Create Virtual File, itu kita isi output file name-nya apa nih kira-kira keluarannya. Saya mau tulis jumlah pada tahun 2020. Nah, ini bisa pakai ini aja lah, integer 64 bit. Ininya saya ganti ke 20. Lalu caranya untuk melakukan penjumlahan itu pada bagian row number, ini ada bagian files and value. Ini kita klik, habis itu kita kan mau melihat jumlah penduduk tadi kita berdasarkan jenis kelamin, itu kita klik 2 kali, udah, habis itu kita tambah dengan jumlah perempuannya, kita klik juga 2 kali. Nah, ini sudah kita dapatkan untuk hasil penjumlahan untuk penduduk, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada untuk jumlah penduduk wilayah Gunung Pati pada tahun 2020. Selanjutnya kita akan melakukan join table. Nah, kita join table, kita keluar. Nah, teman-teman, untuk melakukan join table itu kita pergi ke layer. Habis itu kita klik add layer. Dan kita lihat paling bawah ada Add Spreadsheet Layer. Teman-teman kalau belum ada bagian Add Spreadsheet Layer ini, berarti teman-teman harus melakukan penginstalan di plugins, lalu Manage and Install Plugins. Untuk melakukan penginstalan ini, teman-teman harus lihat apakah kita sudah tersambung dengan jaringan internet, lalu di bagian search ini kita cari Spreadsheet Layer. Nah, ini sudah tercentang karena saya sudah melakukan penginstalan. Nanti kalau teman-teman belum melakukan penginstalan di bagian ini, itu tulisannya install, itu teman-teman klik. Kalau sudah selesai, kita langsung keluar aja. Nah, di sini tadi cara melakukan join table itu kita pergi ke layer, lalu add layer, lalu kita klik yang add spreadsheet layer. Nah, pada file name itu kita cari namanya tadi, kita kan ingin menambahkan jumlah kasus positif demam berdarah di Kecamatan Gunung Pati dengan melakukan join table. Nah, di sini sudah ada datanya, kita klik, lalu kita open. Nah, di sini datanya sudah masuk. Teman-teman, kalau pada bagian awal ini, bagian pertama ini teman-teman itu tulisannya masih nol, teman-teman bisa klik header and first line. Itu teman-teman klik, tapi kalau teman-teman sudah seperti saya seperti ini, berarti tidak perlu diklik lagi. Nah, selanjutnya teman-teman klik OK. Langsung OK. Nah, di sini datanya sudah masuk. Lalu setelah itu kita akan balik lagi ke sini, ke layer, lalu kita klik property.
Nah, di bagian properti kita klik join. Teman-teman, pada bagian join ini setting dan value-nya masih kosong, jadi kita klik plus. Nah, di sini sudah ada data kita positif DBD sheet 1 ya. Lalu ini untuk join file sama target file ini kita isi bagian yang sama yang tidak perlu kita masukkan nantinya. Ini nama kelurahan sama di sini tadi kita bagian name itu berisi nama kelurahan. Kita klik Joined and Files, kita klik aja jumlah kasus DBD, habis itu custom file name prefix-nya kita edit juga, kita kasih tanda checklist lalu langsung oke. Nah, di sini sudah ada, tinggal kita apply lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita akan ekspor dengan cara klik kanan lagi, kita klik export, habis itu save as future. Kita tunggu. Nah, file name-nya kita kasih nama data positif DBD. Kita save, langsung kita oke. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah berhasil untuk melakukan join table. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan styling peta yang menggambarkan kepadatan penduduk terhadap kasus DBD. Nah, kita tadi kan sudah melakukan penjumlahan data penduduk yang nantinya kita akan gunakan data tersebut untuk melakukan styling peta dengan yang menggambarkan kepadatan penduduk. Selanjutnya kita klik lagi pada layer peta Kecamatan Gunung Pati. Habis itu kita pergi ke properti. Nah, di properti ini kita pilih yang simbologi. Nah, single simbolnya ini kita ganti ke categorize, ke graduate. Nah, pada bagian value-nya tuh harus diisi ya, jangan sampai lupa untuk tidak diisi, lalu kita pergi ke jumlah tadi. Nah, setelah ini, kita kalau teman-teman pengen ganti warna, ataupun pengen warna-warna yang menarik, itu di color ramp-nya, itu ada tanda panah pada bagian kanan, kita pilih warna yang menarik menurut teman-teman, kita bisa pilih sesukalah. Habis itu kita pilih warna yang blue aja. Nah, selanjutnya kita klik classify. Ini sudah ada. Ini kelasnya bisa teman-teman sesuaikan mau 4, mau 5, mau 6. Di sini saya kelasnya pakai yang 5. Lalu untuk modenya saya gunakan yang equal interval. Udah. Habis itu saya klik apply. Itu data saya sudah masuk. Lalu selanjutnya ini sudah masuk. Nih. Nah, udah kan? Selanjutnya ini kan kita tidak bisa melihat di mana kelurahan-kelurahannya yang ada, nama-nama kelurahannya yang ada di Gunung Pati. Di sini saya juga akan mengajarkan cara untuk menambahkan nama-nama kelurahan. Caranya itu kita klik kanan pada layer Kecamatan Gunung Pati, kita pergi lagi ke properti. Nah, pada bagian properti kita pilih yang label. Bagian non-labelnya kita ganti ke single label. Nah, ini kita sudah value-nya name karena nama kelurahan tadi letaknya di name. Lalu yang ini kita checklist, draw text buffer, lalu kita apply, lalu oke. Nah, teman-teman, kita bisa melihat sekarang nama-nama kelurahannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan komposer. Caranya yaitu pada bagian menu di atas ada yang namanya
new print out, layout, new print layout. Nah, di sini kita tambahkan judul. Judul yang ingin kita berikan itu contohnya informasi kesehatan. Kecamatan Gunung Pati. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada tampilan dan kita diberikan kanvas kosong. Nah, di sini saya akan menambah figura dulu supaya gambar kita nanti lebih menarik. Cara menambahkan figuranya itu kita klik bagian ini, Add Shape, lalu klik. Nah, di sini ada Add Rectangle, kita klik. Nah, ini teman-teman, tinggal kita tarik aja. Ini saya bikin figura utama. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya saya akan membuat figura untuk tempat saya nanti akan menaruh informasi. Kita tarik lagi sampai sini, lalu oke, kita lepaskan. Sudah, selanjutnya saya akan langsung memasukkan peta yang sudah kita buat tadi dengan cara klik Add Item. Di sini ada Add Map. Nah, habis itu sama, lakukan penarikan lagi sesuai dengan ukuran atau tempat yang sudah kita buat. Kita lepas. Nah, mapnya sudah masuk. Tinggal kita sesuaikan ukurannya. Pakai ini juga bisa, kita perbesar, kita sesuaikan, kita perbesar, kita perkecil. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya saya juga masih mau menambahkan figura untuk saya menaruh tempat judul. Di sini saya menaruh judul. Ya, kita edit-edit. Lalu untuk menambahkan judulnya kita menggunakan lagi pergi ke Add Item. Lalu ini ada bagian Add Label. Diklik bagian Add Label. Ini sama, kita tarik lagi. Kita tarik, oke. Nah, ini di main propertinya yang ini kita hapus aja, ini penempatan judul. Misal saya pengen nulis judulnya itu informasi kesehatan, informasi Kecamatan Gunung Pati. Informasi kesehatan Kecamatan Gunung Pati. Nah, di sini sudah ada. Lalu untuk memperbesar tulisannya ini kita pergi ke font. Ini bisa tinggal kita atur ukurannya sesuai yang kita mau. Habis itu kita bisa atur juga warnanya. Di sini kita atur sesuai yang warna yang kita inginkan. Oke, udah. Lalu di sini saya akan penempatan tulisannya itu center, middle. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan arah mata angin. Cara menambahkan arah mata angin itu kita klik Add Item, lalu ada ini Add. Nah, ini tinggal sama, kita tarik lagi. Udah. Tinggal teman-teman sesuaikan. Kalau simbolnya tidak sesuai dengan teman-teman inginkan, ini ada
simbol lain yang bisa digunakan. Contohnya ini. Lalu kita geser sesuai ke tengah. Oke. Lalu di sini saya juga akan menambahkan luas untuk Kecamatan Gunung Pati. Add item lagi, kita ke add scale bar. Ini kita tarik misalnya dari sini ke sini. Ini udah muncul. Habis itu kita pilih ini 50. Kita pakai single box aja. Habis itu label unitnya kita isi tadi di wilayah Gunung Pati itu. Luas daerahnya itu 58, sini 27 km. Oke. Habis itu bentuknya ya kilometer. Nah, kan udah. Selanjutnya saya akan menambahkan tadi menambahkan legenda-legenda yang nantinya berisi tentang informasi yang kita muat, yang sudah kita buat di peta sebelumnya. Kita tarik, ini sudah ada. Nah, teman-teman, untuk peta ini, kalau kita pengen mengedit sesuatu yang nggak perlu kita masukkan, itu klik auto update-nya kita matikan, lalu klik bagian yang pengen kita hilangkan. Ini tenang aja, untuk data di depan itu di layar pertama, layar utama itu tidak akan hilang. Lalu klik lagi, kita hilangkan, kita klik ini, udah. Habis itu ini juga bisa kita, tidak bisa ya, berarti itu tadi nggak bisa. Kita lakukan add lagi, add item. Habis itu kita pergi ke legend. Habis itu kita tarik, kita hilangkan, berarti yang ini tadi aja. Ini kita matikan lagi, ini kita hilangkan, kita klik tanda kurang. Habis itu ini juga kita klik tanda kurang. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi judulnya. Kita pergi lagi ke add item. Habis itu kita klik yang add label. Di sini saya mau nambahkan. Oke. Judulnya itu jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kelurahan Gunung Pati. Oke. Lalu sama, kita ukur lagi untuk besar penulisannya. Di font. Oke, udah. Untuk warnanya supaya lebih menarik, lalu kita center tulisannya. Oke, udah. Ini juga kita edit dikit. Oke.
Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman, kita akan melakukan output dengan bentuk PNG atau PDF. Cara melakukan output ini, contohnya yang pertama kita lakukan output untuk PDF. Itu kita jangan keluar dari ini, lalu kita pergi ke layout. Di layout itu bagian paling bawah ada export as PDF, itu kita klik. Nah, selanjutnya kita taruh di dokumen atau penyimpanan yang pengen kita taruh di sini. Ini kita tulis informasi kesehatan Kecamatan Gunung Pati, kita save. Habis itu kita klik lagi save. Di sini masih proses. Oke. Nah, itu sudah ada export layout successful. Nah, cara untuk ke PNG juga sama, kita klik lagi ke layout, lalu pilih yang save, yang export as image, kita klik. Habis itu sama, kita tulis informasi kesehatan Kecamatan Gunung Pati, kita save. Nah, ini kita sesuaikan, tapi ini sudah saya sesuaikan kemarin, habis itu kita klik save lagi. Kita tunggu. Nah, ini untuk proses ekspor kita ke dalam bentuk PDF dan PNG, outputnya itu sudah selesai. Nah, kita bisa lihat output kita di file yang kita taruh tadi. Ini yang bentuk PNG-nya, gambarnya. Ini sudah. Habis itu ini untuk PDF-nya. Nah, semuanya ini tersimpan sudah dalam dokumen kita. Kalau tadi pas penyimpanannya sudah sesuai dengan penyimpanan yang kita inginkan. Ini contohnya. Nah, ini bentuk PDF-nya dan yang tadi bentuk PNG-nya. Nah, teman-teman, kita sudah melakukan tadi join table, composer, add file dengan cara manual dan styling. Nah, sekian untuk pemaparan saya pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan.